Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 mengenai norma dan keadilan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, agar kita lebih semangat lagi mengikuti pelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Setelah hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, gimana? Lebih semangat bukan setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita? Nah, selanjutnya sebelum kita awali, langkah baiknya kita mengisi absen terlebih dahulu. Absen kita akan mengisi melalui link Google Form yang sudah Ibu share melalui WA Group. Apakah semuanya sudah mengisi absen? Jika ada yang belum mengisi absen, silahkan setelah pelajaran kita diisi absennya terlebih dahulu. Jangan sampai lupa ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, masih adakah yang ingat tentang materi pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Iya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan dalam pertemuan yang pertama. Halo, kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu bab 2 mengenai norma dan keadilan. Pada pertemuan pertama kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai norma dan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kompetensi dasar pembelajaran. Pada materi kali ini, yaitu KD 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. KD 4.2, mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Berikut tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan hakikat norma. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjutkan. Berikut ini ada cuplikan video. Silahkan kalian cermati video yang akan Ibu putar. Bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Apa yang bisa kalian pelajari mengenai video tadi? Nah, salah satunya yaitu apabila kita mengendarai sepeda bermotor, kita harus mempunyai surat-surat seperti STNK dan surat izin mengemudi. Selain itu juga kita harus menggunakan helm. Nah, antara satu orang dengan orang lain pasti mempunyai perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Kita lanjutkan pengertian norma. Tatanan hidup biasanya disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Kita lanjutkan, apa itu sebenarnya norma? Norma itu dari 3 bahasa. Dari bahasa Inggris itu norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan dari bahasa Arab kaidah. Yang ketiganya itu berarti hukum.
Ya, sudah paham? Kita lanjutkan lagi. Jadi, pengertian norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Di sini sudah paham ya pengertian tentang norma? Maka kita akan lanjutkan macam-macam norma. Ada 4 macam norma. Pertama, norma kesusilaan. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma agama. Dan keempat, norma hukum. Perbedaan keempat norma terletak pada sumber dan sanksinya. Kita akan pelajari satu persatu yang dimaksud dengan norma-norma ini. Yang pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Seperti pada gambar di samping ini ya, bisa kalian lihat di situ ada seseorang yang memenuhkan dompet ya. Itu akan mempunyai batin, apakah dompet ini akan saya kembalikan atau akan saya ambil saja. Itulah bisikan kalbu. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tatanan kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitar kita. Contohnya yang ada di gambar di samping yaitu, itu ada seseorang ketika datang ke rumah orang lain, maka sopannya kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama di Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Di negara kita ada 6 agama yang diakui oleh negara ya, seperti agama Muslim mempunyai aturan sesuai dengan kitab sucinya bahwa harus mengikuti menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Makanya negara Indonesia juga disebut dengan negara hukum, karena setiap tingkah laku manusia atau warga negara akan diatur oleh hukum. Sesuai dengan gambar yang di samping, yaitu sedang ada acara tentang pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor. Apabila tidak membawa surat-surat tersebut, maka akan dikenai dengan sanksi tilang. Agar lebih memahami materi kita hari ini, mari kita menjawab soal latihan secara bersama-sama. Soal yang pertama. Seorang manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain karena manusia merupakan A. makhluk individu, B. makhluk sosial, C. makhluk ekonomi, D. makhluk Pancasila. Jawaban yang benar? Iya, betul. B. makhluk sosial. Nomor 2. Nah, gimana? Setelah menjawab latihan soal, kita lebih memahami mengenai materi pengertian norma dan macam-macam norma. Nah, macam-macam norma ada 4. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, yang kedua yaitu norma kesopanan, yang ketiga yaitu norma agama, dan yang keempat yaitu norma hukum. Nah, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh dari keempat norma tersebut beserta sumber dan sanksinya. Sekian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.